Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung masuk ke pembahasan mendalam bab 18 dari buku Richard Rumelt, The Crux. Judulnya Pertanyaan Rumsfeld. Yup, pertanyaan Rumsfeld. Sumber kita ya, bab ini. Kita mau coba pahami nih, kenapa sih sebuah kelompok, bahkan yang isinya pakar semua, sering banget kesulitan merumuskan strategi yang jitu gitu. Bener banget. Ini terinspirasi dari cerita menarik soal mantan Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld. Kita telusuri bareng ya. Betul, ini pertanyaan fundamental ya. Kenapa tim yang isinya orang-orang pinter pun bisa macet pas bikin strategi? Nah itu dia. Bab ini nunjukin gimana agenda pribadi, terus bias pemikiran, sama dinamika kelompok itu sendiri sering jadi kayak penghalang utamanya gitu. Kadang bukan karena kurang data loh. Oke, kita mulai dari cerita intinya ya. Jadi Richard Rumelt ini wawancara Donald Rumsfeld itu tahun 2004. Rumsfeld curhat, dia itu punya akses ke segala macam ahli. Benar-benar ahli di bidangnya. Mulai dari sejarah suku sampai pola cuaca di Irak. Banyak banget lah. Wow, lengkap ya. Tapi dia bingung, gimana caranya merajut semua info dan keahlian itu jadi satu strategi yang koheren, yang utuh. Nah, ini dia. Nah, bagian menariknya nih, Rumsfeld bilang setiap ahli atau setiap potongan keahlian itu datang bawa paketnya sendiri. Paket ya? Iya, isinya macam-macam. Perspektif dia, agenda tersembunyi mungkin, soal anggaran, bahkan jalur karir mereka sendiri ikut ngaruh. Masuk akal. Terus, dia nanya ke Rumfeld gini, kalian para akademisi ini udah nemu belum sih cara ngatasin masalah orang-orang kayak gini? Fokusnya ke orangnya, bukan cuma datanya. Pertanyaan Rumsfeld itu nusuk banget ya, langsung ke jantung persoalan. Dan ini nyambung banget sama tema utama buku ini. Nemuin inti masalah, crux itu, dan bikin rencana aksi yang nyambung itu susah banget. Apalagi kalau rame-rame dalam kelompok. Jadi bukan cuma soal teknis ya, tapi soal manusianya. Betul. Ini bukan cuma soal informasi, tapi gimana kita mengelola elemen manusianya itu. Setiap kepala kan punya kepentingannya sendiri ya. Iya. Ini bisa banget memicu apa yang disebut Irving Janis sebagai groupthink. Tahu kan? Oh, groupthink ya. Yang kelompok jadi terlalu pengen sepakat itu ya. Nah, itu dia. Kecenderungan kelompok buat menghindari konflik, pengennya akur terus, sampai akhirnya malah ngabaikan pandangan-pandangan kritis atau alternatif lain yang mungkin penting banget. Jadi malah nggak objektif ya. Bisa jadi. Belum lagi ditambah bias-bias kognitif individu yang sering dibahas Daniel Kahneman. Misalnya kita cenderung terlalu optimis atau cuma ngelihat masalah dari kacamata kita sendiri. Ini makin bikin susah kelompok buat melihat gambaran besarnya secara jernih gitu. Oke, jadi jelas banget ya jebakannya kalau kerja kelompok buat bikin strategi. Terus, Rumelt juga kritik teori pengambilan keputusan standar kan? Katanya asumsinya salah. Iya. Dia kritik karena teori standar itu seringnya asumsi kalau pilihan-pilihan bagus tuh udah ada di depan mata, tinggal pilih. Padahal, kata Rumelt, buat tantangan yang rumit, dia nyebutnya Garley challenges, masalah yang kusut dan saling terkait gitu, kita justru harus merancang solusinya dari nol, nggak bisa cuma milih dari yang ada. Merancang dari nol. Berarti rapat strategi biasa yang cuma bahas target gitu nggak cukup ya? Seringnya nggak cukup untuk masalah serumit ini, makanya Rumelt ngusulin pendekatan yang dia sebut strategi foundry. Strategi foundry, kayak bengkel strategi gitu ya? Bisa dibilang gitu, semacam penempaan strategi lah. Ini bukan rapat biasa yang fokusnya mungkin cuma ke anggaran atau key performance indicator gitu ya. Terus bedanya apa? Ini proses yang terstruktur, intensif, biasanya makan waktu beberapa hari, dan seringnya diadain di luar kantor. Timnya kecil, isinya pimpinan senior, termasuk CEO harus ikut. Oh, harus ikut ya, pimpinan puncaknya? Wajib. Tujuannya jelas, bongkar masalah secara sistematis, cari kruksnya, titik ungkit paling penting yang bisa diatasin, baru deh rancang serangkaian tindakan yang koheren buat ngatasin si kruks itu. Prosesnya gimana tuh? Ada beberapa tahap. Biasanya dimulai wawancara rahasia dulu, terus input tertulis anonim buat gali isu-isu yang mungkin nggak keluar kalau dibahas terang-terangan.
Oh, biar orang berani ngomong ya. Betul. Terus pakai fasilitator netral, idealnya dari luar. Penting juga buat nunda penilaian dini, jangan langsung ngejudge ide orang. Fokusnya cari tantangan yang paling penting dan sekaligus bisa dipecahkan. Itu kuncinya. Wah, kedengarannya emang beda banget ya sama rapat-rapat yang biasanya. Intensif dan butuh komitmen tinggi ini. Iya, memang. Contoh di buku soal perusahaan FarmCore itu kayaknya cukup jelasin ya. Mereka kan punya banyak banget tantangan tuh. Betul, mereka daftar tuh. Keunggulan kompetitif mulai luntur, riset pesaing makin canggih, pengaruh pendiri yang masih kuat, tren baru soal pertanian presisi. Wah, banyak banget lah. Pusing pasti ya lihat daftarnya. Nah, tapi lewat proses Foundry itu, mereka akhirnya bisa ngerucutin dan nemuin crux-nya. Inti masalah sebenarnya yang paling krusial dan, yang penting, bisa mereka atasi. Apa tuh kruksnya FarmCore? Ternyata kombinasi antara ekspansi mereka ke tanaman yang nilainya rudi rendah, ini ngikis keuntungan, dan di saat yang sama, mereka makin susah kelihatan beda dibanding pesaing global. Dua hal itu inti masalahnya. Oh, jadi itu yang paling penting dan bisa diintervensi ya? Persis. Nah, begitu crux ini jelas, baru deh mereka bisa ngerancang aksi yang fokus dan nyambung. Fokus lagi ke tanaman bernilai tinggi, terus bangun kemitraan yang lebih erat sama pelanggan-pelanggan kunci mereka. Oke, jadi kelihatan ya alurnya dari masalah seabrek, disaring jadi crux, terus jadi aksi nyata. Iya, Foundry itu kayak maksa kelompok buat keluar dari sekedar bikin daftar masalah, jadi mikirin aksi strategis yang benar-benar tajam gitu. Jadi, kesimpulannya nih, buat Anda yang dengerin, apa artinya ini semua? Ya, cerita Rumsfeld tadi nunjukin betapa susahnya, bahkan buat orang sekelas dia, ngubah kumpulan keahlian jadi strategi kelompok yang efektif. Masalahnya seringkali bukan di datanya, bukan di analisisnya, tapi lebih ke, dinamika manusianya itu tadi, agenda tersembunyi, bias berpikir, kadang politik internal juga. Ini tantangan nyata banget di banyak organisasi. Dan mungkin sebagai penutup ya, ini ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Pertanyaan Rumsfeld itu sampai sekarang masih relevan banget loh. Masih ya? Masih? Coba direnungkan. Waktu Anda lagi ada di kelompok yang berusaha mecahin masalah kompleks, seberapa sadar sih Anda dan tim Anda ngelola potensi agenda tersembunyi atau jebakan groupthink ini? Pertanyaan bagus. Apakah diskusinya udah bener-bener nyampe ke akar masalah, ke crux-nya, atau ujung-ujungnya cuma hasil kompromi yang aman buat semua orang, tapi sebenarnya nggak nyelesain inti persoalannya? Iya juga ya. Nah, terus gimana caranya? Anda bisa coba terapkan prinsip-prinsip dari strategi Foundry ini. Nggak harus formal mungkin, tapi intinya gimana mendorong lahirnya strategi yang lebih berani, lebih efektif di lingkungan Anda sendiri. Itu tantangannya.